Kalau zonasi sama zonasi khusus itu kan kok jadi dua, apa sih Pak bedanya? Baik, untuk zonasi khusus itu kemudian untuk biaya pendaftaran di PPDB kali ini gratis. Gratis. Ya. Wah. Cek 1 2 3 Semangun Podcast Audio siap. Halo Bapak Febrian Bayu Pradana, selamat datang di Semangun Podcast. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik untuk hari ini Mbak Indri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Febri karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sejenak untuk berbincang-bincang bersama teman-teman kita semua di Semangun Podcast. Pak, kalau boleh tahu apa kesibukan Pak Febri akhir-akhir ini? Baik, untuk kesibukan saya saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Muntoronadi, mengampu mata pelajaran PCUK. Kemudian untuk kesibukan yang kedua, saat ini saya fokus di pembinaan pengembangan sepak bola, prestasi sepak bola. Saya melatih di SMP Negeri 2 Muntoronadi atau SMP KKU. Kemudian yang ketiga, yang paling penting saat ini fokus di persiapan penyelenggaraan PPDB online. Yes, benar banget. Kalau boleh tahu Pak, kasih gambaran sih buat kita semua tentang PPDB tahun 2024. Baik, sebagai gambaran di PPDB tahun 2024 ini, sebagai landasan yang kami gunakan yaitu di PPDB online ini adalah integritas. Jadi PPDB ini diselenggarakan dengan sangat konsisten sesuai dengan regulasi yang ada ataupun juknis yang ada. Kemudian objektif, yaitu diselenggarakan secara objektif, kemudian transparan, artinya semua masyarakat bisa mengetahui, bisa mengikuti ataupun bisa mengecek. Kemudian akuntabel, jadi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Yang berikutnya ada tidak diskriminatif, jadi semua peserta didik yang masuk di usia sekolah jenjang SMA semuanya bisa ikut, bisa mengikuti, bisa mendaftar di PPDB tahun ini. Kemudian yang terakhir adalah berkeadilan. Jadi kita tidak membedakan siapa dari mana asalnya, kemudian latar belakang seperti apa, tidak ada yang membedakan, tidak dibedakan. Kemudian semuanya sama di PPDB online kali ini dan semuanya bisa berkesempatan untuk mengikuti. Seperti itu. Kemudian di PPDB online ini yang namanya online berarti dilaksanakan secara online, internet dengan memanfaatkan fasilitas internet. Tidak harus peserta didik itu datang langsung ke sekolah. Jadi bisa dari rumah itu verifikasi atau semua dilakukan di nanti bisa peserta didik bisa melakukan pengajuan akun pendaftaran dulu dari awal, kemudian nanti sampai dengan peserta didik itu melihat hasil seleksinya seperti apa. Jadi semuanya bisa dilakukan dari rumah. Itu. Kemudian untuk biaya pendaftaran di PPDB kali ini gratis. Gratis. Ya. Tentunya sudah dilakukan dari beberapa periode PPDB yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Tanpa pungutan biaya, gratis. Kemungkinan peserta didik hanya menyediakan materi 10.000 dan itu sebagai bahan untuk membuat surat pernyataan kebenaran dokumen. Ya. Seperti fakta integritas nih. Iya, gitu, betul Pak. seperti fakta integritas. Iya, kalau boleh tahu jenis jalur-jalur tahun ini apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, untuk tahun ini untuk jalurnya masih sama ya. Dari adanya jalur zonasi yang di situ ada zonasi khusus, kemudian ada afirmasi, kemudian ada perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi. Kalau zonasi sama zonasi khusus itu kan kok jadi dua, apa sih Pak bedanya? Baik, untuk zonasi khusus itu untuk jalur zonasi itu karena dibagi untuk prosentasenya 55% itu terbagi menjadi dua, zonasi reguler dan zonasi khusus. Nah, zonasi khusus itu adalah memfasilitasi bagi peserta didik yang
mana di kecamatannya tidak memiliki sekolah negeri. Betul. Jadi kuotanya itu ada 12% dari zonasi yang 55% itu. Kalau untuk yang jalur-jalur lainnya persentasenya berapa, Pak? Baik, kami tadi sudah membicarakan terkait dengan zonasi. Dari zonasi itu 55% ya terbagi menjadi 20%-nya itu zonasi khusus. Kemudian ada jalur afirmasi, itu ada 20% dari kuota daya tampung. Kemudian ada jalur prestasi, itu juga 20% dari kuota daya tampung juga. Dan yang terakhir ini adalah PTO atau perpindahan tugas orang tua, di mana disediakan 5% dari kuota daya tampung, seperti itu. Pak, kalau untuk zonasi SMA Negeri 1 Muntornadi itu di kecamatan di mana saja, Pak? Baik, untuk zonasi SMA Negeri 1 Muntornadi sesuai yang kemarin sudah SK-nya terbit, yaitu yang pertama Kecamatan Muntornadi sendiri, kemudian Kecamatan Tirtomoyo, kemudian ada Kecamatan Ngadirojo, kemudian ada Kecamatan Batuwarno dan Kecamatan Baturupno, serta yang terakhir adalah Kecamatan Karangtengah. Iya Pak, kalau kita sudah tahu sendiri tadi Bapak jelaskan ya untuk setiap jalur persentasenya. Kalau secara umum gitu Pak, untuk SMA Negeri 1 Muntornadi menerima calon peserta didik berapa banyak? Baik, untuk PPDB tahun ini dari SMA Negeri 1 Muntornadi memiliki daya tampung ataupun kuota sebanyak 144 peserta didik. Dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak, apakah ada hal yang membedakan antara pendaftaran tahun ini? Untuk PPDB perbedaan dari tahun 2023-2024 dan 2024-2025 itu ada sedikit perbedaan yang tentunya menjadi poin-poin penting penyelenggaraan. Yang pertama ada penghapusan konversi nilai akreditasi sekolah. Jadi kalau tahun dulu itu, tahun kemarin akreditasi sekolah itu mempengaruhi nilai, sekarang dihapus konversinya. Kalau dulu A itu 1 dan seterusnya. Jadi lebih mempermudah ya Pak? Iya, sekarang tidak ada konversi nilai akreditasi, semuanya sama. Kemudian terkait dengan nilai rapot. Nah, kalau di tahun kemarin itu jumlah nilai rapotnya ada 7, nah sekarang saat ini tambah 9 mata pelajaran. Kemudian perubahan kuota anak tidak sekolah dan anak panti. Kalau tahun kemarin itu anak panti itu sebesar 2%, sekarang dirubah menjadi 3% dari kuota daya tampung. Kemudian untuk anak tidak sekolah atau ATS yang semula jadi dari 3%, sekarang menjadi 2%. Kemudian yang terpenting, yang paling penting itu adanya seleksi jalur cadangan. Nah, penambahan jalur cadangan, di mana dari Dinas Provinsi memberikan solusi terkait dengan bagaimana saat apabila ada yang tidak daftar ulang. Nah, tahun ini Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan solusi dari penyelenggaraan PPDB tahun kemarin. Kemudian ini yang paling sangat penting juga terkait dengan domisili. Iya, domisili. Jadi untuk CPD ataupun calon peserta didik yang mempunyai KK dengan perpindahan mengikuti orang tua ataupun wali, untuk yang mengikuti orang tua itu minimal 1 tahun. Iya betul, berarti harus CPD itu berpindah bersama dengan orang tuanya asli. Semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga, berarti berpindah dengan orang tua berkeluarga itu minimal 1 tahun. Kalau tahun sebelumnya berapa tahun Pak? Kalau tahun kemarin belum dituliskan di Jungis Pak. Kemudian ada satu lagi yang peserta didik yang mengikuti wali, yaitu kalau di tahun kemarin itu
Masih bisa. Sekarang diberikan batasan waktu minimal mengikuti wali itu 3 tahun. Nanti kalau diperkirakan sudah sejak SMP awal kelas 1 itu sudah bisa mengikuti ataupun bisa ikut walinya selama 3 tahun itu nanti bisa lolos. Kalau sedangkan jadwal-jadwal kegiatan PPDB atau tanggal-tanggal penting itu Pak yang bisa dicatat teman-teman di rumah. Baik, untuk pengumuman kemarin dimulai dari tanggal 8 Juni. Ya, kemudian ada pengajuan akun, kemudian verifikasi dan aktivasi itu dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 24. Kemudian di tanggal 24 sampai dengan 27 itu adalah pendaftaran dan perubahan pilihan. Ya. Kemudian di tanggal 28 sampai dengan 30 itu adalah masa tenang dan proses seleksi di aplikasi. Kemudian di tanggal 1 Juli 2024 itu pengumuman hasil yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 23:59 WIB. Kemudian di tanggal 3 sampai 12 Juli itu akan diadakan daftar ulang. Kemudian di tanggal 16 dan 17 itu adalah daftar ulang bagi peserta cadangan. Dan yang terakhir tanggal 22 Juli itu adalah pelaksanaan pelajaran ataupun tahun ajar baru 2024-2025. Nah, teman-teman semua jangan sampai terlewatkan jadwal kegiatan PPDB dan juga catat tanggal-tanggal penting ini ya. Nah, kalau untuk persyaratan nih Pak, tentunya sangat penting untuk pendaftaran yang akan dilaksanakan oleh calon peserta didik. Untuk syaratnya apa saja Pak? Baik, untuk jalur zonasi, saya jelaskan untuk persyaratannya adalah yang pertama ada buku rapot SMP, kemudian ada surat keterangan nilai rapot mulai dari semester 1 sampai dengan 5, kemudian ada ijazah SMP, kemudian juga ada akte kelahiran, kemudian ada kartu keluarga, kemudian ada bagi peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS atau Education Management Islamic System. Kemudian yang terakhir ada piagam prestasi atau penghargaan apabila memiliki. Itu untuk jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi ada buku rapot sama, kemudian ada surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, ijazah SMP, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, kemudian bagi CPD dari pondok pesantren harus terdaftar di EMIS. Itu untuk afirmasi. Betul. Kemudian ada piagam prestasi tertinggi. Kemudian bagi yang membedakan untuk jalur afirmasi dan zonasi yaitu harus terdaftar pada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu. Untuk mengecek itu bisa diakses melalui apa Pak? Baik, untuk mengecek di DTKS bisa cek di DT Jateng atau DTKS Jateng, di situ ada. Dan di tahun ini juga ada tab khusus ataupun pencarian khusus untuk CPD yang mempunyai PIP ataupun KIP. Masuk ke dalam DTKS. Dan di situ di afirmasi ini ada 5 prioritas. Apa itu Pak? Ya, 5 prioritas ini ada di DTKS, ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat dan kelima. Nah, yang menjadi poin penting adalah CPD yang bisa masuk di prioritas 1, 2, 3 ini yang bisa menggunakan jalur afirmasi. Nah, P1 ataupun prioritas 1 itu bisa dikatakan miskin ekstrim. Ya. Kemudian P2 itu adalah sangat miskin, kemudian P3 itu miskin. Nah, bagi yang P4 dan P5 itu nanti tidak bisa tercover oleh jalur afirmasi. Nah, bagaimana agar kita bisa ngecek apakah kita masuk ke P1, P2, P3 ataupun P4 dan 5, nanti bisa dicek di DTKS Jateng. Dan di situ ada menu pencarian untuk khusus jalur afirmasi yang terdaftar.
nanti silakan masukkan NIK, kemudian nanti langsung cari. Iya. Di situ akan tertampil NIK, kemudian nama siapa, kemudian alamat, kemudian ada keterangan verbal dari Dinsos, kemudian nanti masuk kriteria berapa, P1, P2, P3 ataupun P4 dan 5. Nah, di situ yang bisa kami bantu jawab. Kemudian untuk jalur PTO nih, perpindahan tugas orang tua. Di jalur PTO nanti syaratnya juga sama, buku rapot, kemudian ijazah, kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, kemudian akta kelahiran, kemudian di PTO ini ada persyaratan yaitu calon peserta didik merupakan anak guru di satuan pendidikan. Berarti apabila di CPD itu orang tuanya mengajar di salah satu sekolah, misal sekolah A, bisa langsung mendaftar ataupun menggunakan jalur PTO. Nah, kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua yang lain, apabila orang tuanya itu bekerja di luar kabupaten, kemudian sebagai contoh orang tuanya itu bekerja bertempat tinggal di kabupaten A, kemudian tugasnya bekerja itu di kabupaten B. Nah, itu anaknya bisa ikut sekolah ataupun mengikuti orang tuanya. Tetapi di situ nanti juga untuk pilihan sekolahnya masih sama, mengikuti orang tuanya itu. Kemudian untuk pilihan sekolah nanti sekolah yang terdekat dengan tempat penugasan. Semua itu. Jadi diutamakan zonasi jaraknya dulu ya, betul, Pak. Betul. Baik, yang terakhir adalah jalur prestasi. Di jalur prestasi ini masih sama, buku rapot, kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, kemudian akta kelahiran, kemudian ijazah SMP, kemudian ada KK, kemudian yang terakhir ada prestasi kejuaraan. Nah, ini prestasi kejuaraan berjenjang ataupun tidak berjenjang. Kemudian untuk minimal piagam prestasi itu 6 bulan. 6 bulan. Ya, usia minimal 6 bulan. Gitu. Oh iya, Pak. Kan meskipun PPDB online sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi pasti ada beberapa yang masih belum paham atau kebingungan. Itu bagaimana, Pak, untuk menindaklanjuti? Baik, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti tahun kemarin, calon peserta didik bisa untuk memantau secara online melalui Instagram SMA Negeri 1 Nguntur Nadi. Kemudian silakan dari informasi yang sudah di-share dan diinformasikan kepada masyarakat, silakan bisa dipedomani dan diikuti, kemudian dicoba di rumah secara online, dan nanti bisa minta tolong oleh keluarga, orang tua ataupun dari kerabat-kerabat yang mungkin bisa membantu. Kemudian apabila memang terjadi ketidakpahaman terkait dengan pendaftaran, bisa langsung datang ke posko pelayanan PPDB online SMA Negeri 1 Nguntur Nadi. Ya, jadi teman-teman semua yang akan mengikuti pendaftaran tahun 2024 harus memantau ya semua aktivitas dari yang ada di Instagram ataupun media sosial lain agar tidak tertinggal informasi atau jadwal-jadwal penting yang perlu diikuti. Ya, betul. Ya, memang harus aktif, selalu update dalam perkembangan, karena nanti setiap periode tahapannya itu mesti ada perubahan-perubahan, dan tentunya sebagai CPD harus selalu update. Gitu, seperti itu. Nah, biar teman-teman semua nggak bingung ya Pak, kasih review poin-poin penting dong buat kita semua agar tidak kebingungan untuk pendaftaran. Baik, terkait dengan review poin-poin penting, tentunya nanti yang perlu diperhatikan adalah tahapan-tahapan, mulai dari pengumuman tadi sudah kita lakukan, kemudian ada tahapan pengajuan akun, kemudian ada verifikasi dan aktivasi. Nah, di situ untuk CPD, calon peserta didik, bisa melakukan pengajuan akun di rumah.
Ya, kemudian untuk verifikasi dan aktivasi bisa datang langsung ke sekolah terdekat, SMA terdekat. Nah, tentunya di sini semua satuan pendidikan melayani seluruh verifikasi dan aktivasi akun. Semisal mendaftar di salah satu sekolah yang jauh, bisa datang untuk verifikasi di sekolah terdekat. Iya, tidak harus di SMA ke verifikasinya ke SMA, tapi walaupun seperti itu nanti juga bisa SMA verifikasinya ke jenjang SMK. Iya, itu sesuai juknis diperbolehkan, tapi ada himbauan dari penyelenggara ya tetap kalau bisa ke jenjang yang sama seperti itu. Kemudian terkait dengan seleksi nih ya, saat pilihan perubahan, pilihan sekolah dan perubahan di situ CPD harus selalu update, karena bisa jadi saat sudah melakukan pilihan sekolah nanti bisa langsung terpental. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi, dan kalau memang sudah terpental segera langsung untuk pindah jalur ataupun pindah pilihan sekolah seperti itu. Karena jangan sampai nanti walaupun sudah memilih ternyata terpental dan tidak mengupdate ataupun merubah pilihan, akhirnya nanti diceknya di hasil pengumuman nanti malah menjadi kerugian dari calon peserta didik seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah untuk di jam-jam rawan ataupun di hari-hari terakhir pendaftaran. Di situ ada tanggal 27 Juni di mana nanti untuk batas akhir pendaftaran dan perubahan pilihan adalah di batas terakhir pilihan sekolah dan perubahan pilihan itu tanggal 27 Juni pukul 16.00 WIB. Di situ bagi yang keluar dari jalur seleksi ataupun keluar dari jurnal, jangan langsung membatalkan pilihan, karena itu nanti bisa jadi ataupun bisa dimungkinkan CPD itu masih masuk ke dalam peserta cadangan. Ya, karena itu nanti setelah adanya hasil seleksi, kemudian pengumuman masa tenang dan seleksi, kemudian hasil seleksi itu diumumkan di website PPDB, itu nanti ada pendaftaran daftar ulang. Nah, bagi CPD yang tidak mengikuti daftar ulang, itu nanti bisa digantikan oleh peserta cadangan. Jadi bagi yang tidak masuk ke dalam seleksi ataupun tidak masuk ke jurnal seleksi, jangan langsung membatalkan pendaftarannya. Ditunggu dulu sampai daftar ulang selesai seperti itu. Terima kasih kepada Pak Febri karena sudah menyampaikan informasi-informasi penting seputar PPDB tahun 2024. Nah, tapi sayang banget nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara pada podcast kali ini. Namun sebelum itu, kasih pesan untuk teman-teman calon peserta didik tahun 2024. Oke, pesan untuk calon peserta didik tentunya nanti harus aktif dalam mencari informasi, kemudian aktif dalam memantau jurnal di website PPDB, kemudian mencari informasi yang memang itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan seperti apa ada dasar penyelenggaraan PPDB. Dan tentunya apabila nanti CPD itu merasa tidak paham, silahkan datang langsung ke SMA Negeri 1 Nguntoronadi. Dan tentunya sebagai pedoman ya, cermati alurnya dan pahami tahapannya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Febri karena meluangkan waktunya sejenak untuk ke Semangun Podcast. Sama-sama Mbak Indri. Teman-teman semuanya tetaplah terhubung dengan kami dan jangan lupa untuk share podcast ini ke teman ataupun orang terdekat Anda. Sampai jumpa di Semangun Podcast. Bye-bye.